Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 452. Setelah pria berjubah brokat selesai berbicara, dengan lambaian telapak tangannya, jiwa pria kekar langsung musnah, seolah-olah pria kekar itu belum pernah ada sebelumnya. Hanya palu meteor yang jatuh dengan keras ke tanah, langsung menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam. Adik ketiga, kamu tidak menyalahkan kakak tertua karena melakukan ini, kan? Pria berjubah brokat itu bertanya. Kakak, aku sudah lama ingin membunuh orang idiot itu. Dia hanya orang yang tidak punya otak dan kasar. Jika bukan karena bantuan kita berdua, dia tidak akan tahu sudah berapa kali dia modar. Hari ini dia bahkan mengucapkan kata-kata akan membunuh pangeran kota matahari dan bulan. Otak babi ini pasti akan membuat kita bermasalah. Kata pria kurus itu. Sekarang hanya ada kau dan aku, kita harus saling percaya. 100.000 batu roh peri itu penting, tetapi yang paling penting adalah kehidupan. Jika hidup kita hilang, apa gunanya, bahkan 1.000.000 batu roh peri? Pria berjubah brokat itu berkata. Kakak, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah dibutakan oleh keuntungan. Pria kurus itu mengangguk dan berkata. Baguslah selama Anda mengerti, kita hanyalah biksu biasa. Meskipun kita telah bekerja keras berkultivasi ke puncak 9 alam Mahayana, kita bahkan tidak sebagus semut jika dibandingkan dengan kekuatan klan yang hebat itu. Sekarang begitu banyak kekuatan telah datang ke dinasti Xiao, bahkan jika kita membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh peri, apakah menurutmu kita bisa hidup dengan aman? Terlebih lagi, tidak mungkin bagi istana ke-10 untuk memberi kita 100.000 batu roh peri. Pria berjubah brokat itu berkata tanpa daya. Meskipun kekuatan mereka saat ini dapat berjalan menyamping membusungkan dada di dunia surga dan manusia, mereka masih tetap saja seperti semut di hadapan kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Alasannya adalah karena mereka tidak memiliki pendukung dan tidak memiliki kekuatan sendiri. Sangat sulit bagi biksu biasa untuk bertahan hidup di dunia surga dan manusia. Kakak, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Pria kurus itu bertanya. Tunggu kesempatan. Kata pria berjubah brokat itu. Kesempatan atau dana umum? Pria kurus itu bertanya. Tapi pria berjubah brokat itu tidak menjawab, dan menatap kosong ke arah dinasti Xiao di kejauhan. Dinasti Xiao. Ayah, sudah ada lebih dari selusin aura mengerikan di sekitar dinasti Xiao. McKinney berkata pada Kaisar Xiao dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ekspresi Kaisar Xiao serius. Dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap kosong ke arah badai petir. Satu-satunya hal yang dia nantikan sekarang adalah Dev akan menyelesaikan pemurnian tubuhnya lebih cepat. Bagaimanapun, orang-orang ini semua mencalonkan diri untuk menangkap Dev. Pada saat ini, badai petir tiba-tiba terdengar. Ledakan. Duar. Blaar. Segera setelah itu, cahaya keemasan membumbung ke langit, dan cahaya keemasan ini sangat kuat, yang berarti seseorang telah berhasil melintasi kesengsaraan guntur. Karena semakin banyak biksu yang berhasil melewati kesengsaraan guntur, awan badai petir di langit perlahan menjadi lebih tipis, dan badai petir menjadi jauh lebih lemah. Saat badai petir terakhir membombardir tubuh Dev tiba-tiba membuka matanya. Bergemuruh. Duar. Cahaya keemasan meledak dari tubuh Dev, dan kemudian langsung melesat ke langit, cahaya keemasan meledak di udara, dan kemudian aura menakutkan tiba-tiba memenuhi langit di atas dinasti Xiao, membuat semua orang merasa sangat tertindas. Di bawah tatapan semua orang, Dev perlahan keluar dari cahaya keemasan. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev berwarna keemasan, bahkan rambutnya berwarna keemasan, dan tubuhnya memancarkan kekuatan dan paksaan yang menakutkan. Ini adalah kekuatan fisik murni, tanpa kekuatan spiritual sedikit pun. Gabriel berjalan keluar ruangan dan menatap Dev dari kejauhan, dengan iri dan kagum di matanya. Tuan Chen, selamat, tubuh Anda menjadi sangat kuat. Kaisar Xiao menyambutnya untuk pertama kalinya dan berkata dengan gembira. Dev tersenyum kecil, lalu melihat sekeliling pada ratusan biksu. Meskipun para biksu ini berhasil melewati masa kesengsaraan guntur, jalan di depan akan menjadi semakin sulit. Bagaimanapun, badai kesengsaraan guntur mereka semua dihadapi dan ditanggung oleh Dev sendirian.
Meskipun melewati kesengsaraan guntur semacam ini berhasil, kultivasi di masa depan akan sangat sulit, dan bahkan menyebabkan alam mandek. Inilah mengapa para biksu tidak suka meminta bantuan dari luar untuk melewati kesengsaraan guntur. Kaisar Xiao, para biksu ini, aku harap kamu akan menjaga mereka. Dev berkata pada Kaisar Xiao. Jangan khawatir Tuan Chen, mereka akan diberi penghargaan karena membantu pemurnian fisik Tuan Chen. Kami, Dinasti Xiao, akan mengingatnya. Saya akan memerintahkan McKinney mencatatnya dan mendistribusikan lebih banyak sumber daya kepada para biksu ini. Kaisar Xiao berkata. Dev mengangguk, lalu melihat ke udara, dan berkata perlahan, dengan begitu banyak aura yang kuat, tampaknya 100.000 batu roh peri memang sangat menarik. Kaisar Xiao terkejut dan berkata, apakah Tuan Chen tahu tentang perintah pembunuhan dari Istana ke-10? Oh ya, tentu saja saya tahu, orang-orang ini semua pasti ingin menangkap saya, kan? Dev tersenyum. Kaisar Xiao mengangguk, lalu memberitahunya tentang siapa orang-orang ini kepada Dev. Tuan Chen, orang-orang ini semua adalah kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia. Saya telah melihat 3 dari mereka. Mereka semua berada di puncak 9 alam Mahayana, dan mereka semua adalah eksistensi yang tidak dapat diremehkan. Sekarang mereka tidak berani masuk ke dinasti Xiao dan hanya di luar untuk menunggumu. Saya pikir Anda harus tinggal di dinasti Xiao dan jangan keluar. Kaisar Xiao berkata, puncak 9 alam Mahayana. Dev tersenyum, dan tiba-tiba tubuhnya menghilang dalam sekejap. Kaisar Xiao terkejut dan langsung berteriak, semua orang keluar untuk melindungi Tuan Chen. Untuk sementara, di seluruh kota kekaisaran, ratusan biksu terbang ke udara satu demi satu, mengikuti Dev. Dia datang. Keson melihat ratusan biksu yang terbang keluar dari kota kekaisaran dinasti Xiao, dan tersenyum samar. Segera, Dev muncul di depan Keson. Dev melirik Keson, serta Rosita di belakang Keson, hatinya jauh sangat rileks. Bahkan jika keduanya bergabung, Dev tidak takut. Tingkat kedua alam Mahayana, lumayan. Keson memandang Dev dengan arogan, dan mencibir. Apakah kau Dev? Iya, Anda betul, sana ambil sepedanya, siapa kau? Dev bertanya sambil main-main. Orang yang akan membunuhmu, Keson selesai berbicara, dan dia muncul di depan Dev dalam sekejap. Tanpa sedikit pun lumpur dan air, tanpa ragu-ragu Keson menyerang Dev. Dia harus membunuh Dev sesegera mungkin, mendapatkan 100.000 batu roh peri, dan kemudian kembali ke kota matahari dan bulan untuk menghindari komplikasi panjang lebih lanjut. Sosok Keson mendekat seperti kilat, tetapi pada saat dia hendak mengambil tindakan, sosok Dev menghilang di tempatnya seperti hantu. Serangan Keson gagal, dan jejak keheranan melintas di matanya. Wah, bagaimana bisa? Keson terkejut, dan kemudian merasakan hawa dingin. Dia berbalik tiba-tiba, tetapi melihat bahwa Dev sudah muncul di belakangnya, dengan senyum menghina di sudut mulutnya. Kecepatanmu seperti siput, benar-benar mengecewakan saya. Dev berkata pelan, lalu menampar punggung Keson dengan telapak tangan. Keson mendengus dengan suara teredam, dan tubuhnya terbang ke depan seperti layang-layang yang terputus, menghantam tanah dengan keras, berdebu. Tidak jauh, pria berjubah brokat dan pria kurus menyaksikan pemandangan ini dan menghirup udara sejuk satu demi satu, kaget di hati mereka. Apakah itu kekuatan tingkat kedua alam Mahayana? Pria kurus itu berbisik, matanya penuh ketidakpercayaan. Keson bangkit dari tanah, wajahnya murung seperti air comberan, hatinya terbakar amarah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan sangat memalukan di depan Dev, dan hatinya semakin kesal. Serangan barusan benar-benar mudah diselesaikan oleh Dev, dan bahkan tidak ada kesempatan untuk melakukan serangan balik. Cie, apakah kau berani datang lagi? Dev tersenyum tipis, dengan cahaya ceria di matanya. Wajah Keson terdistorsi berubah merah karena marah. Dan dia menggertakkan giginya secara diam-diam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Dev, tetapi dia tidak akan pernah mau gagal, jadi dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan semua kekuatan spiritualnya, dan bersiap untuk menyerang lagi. Hei, itu konyol sekali. Dev menggelengkan kepalanya, lalu sosoknya melintas, dan dia muncul kembali di depan Keson lagi.
Kekuatan spiritual di tangannya mengembun dan berubah menjadi seberkas cahaya, memaksa Keson untuk pergi. Jangan datang ke sini. Keson mundur dengan ngeri, tapi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kecepatan Dev luar biasa cepat, dan dia dipaksa ke situasi putus asa dalam sekejap. Apakah ini hasil yang kau inginkan? Dev tersenyum dingin, dan cahaya di tangannya langsung meledak, menghantam hati Keson. Ah! Keson menjerit, tubuhnya seperti layang-layang yang terputus, dia dihajar lagi, jatuh dengan keras ke tanah, dan darah menyembur keluar dengan liar. Jangan berani-beraninya. Setelah melihat ini, Rosita menghunus pedangnya dan menyerang Dev. Tidak peduli seberapa bodohnya Keson dan angkuhnya, bagaimanapun juga dia adalah pangeran tertua. Sebagai pengawal pangeran tertua, jika Keson dalam bahaya, maka dia pasti akan mati tanpa tempat untuk pemakaman, dan keluarganya juga akan terlibat. Menghadapi serangan Rosita, Kaisar Xiao melompat dan mengepung Rosita dengan banyak biksu dari dinasti Xiao. Rosita hanyalah tingkat 8 alam Mahayana, dan dia sama sekali tidak bisa menahan serangan orang-orang Kaisar Xiao, dan dia dengan cepat ditundukkan. Pria berjubah brokat itu tercengang, sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Keson adalah puncak 9 alam Mahayana, dan sungguh luar biasa tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Baru saja mereka ingin membunuh Dev dan mendapatkan 100.000 batu roh peri. Sekarang setelah mereka melihat adegan ini, mereka menjadi tidak yakin. Apa yang kau lihat? Datang dan bantu aku. Keson menatap pria berjubah brokat itu dan meraung, hatinya penuh rasa malu dan marah. Namun, pria berjubah brokat itu ragu-ragu. Dia merasa takut dengan kekuatan Dev di dalam hatinya, dan tidak ada yang berani melangkah maju dengan mudah. Pada saat ini, Dev seperti singa, siap mencabik-cabik mangsa di depannya kapan saja. Sepertinya kau tidak lebih dari itu. Dev berkata dengan acuh tak acuh, jejak penghinaan melintas di matanya. Keson mengertakkan giginya, marah di dalam hatinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa, dan Dev di depannya bukanlah eksistensi yang bisa dia lawan sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa Dev, biksu tingkat kedua alam Mahayana, akan memiliki kekuatan seperti itu, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dev. Woi bocah, apakah kau tahu siapa aku? Keson memelototi Dev dan bertanya. Tidak penting, aku tidak peduli siapa kau. Karena kau di sini untuk mati, aku akan memenuhimu. Setelah Dev mengatakan itu, dia menampar Keson dengan telapak tangan yang lain. Faktanya, Dev menganggap Keson adalah orang dari istana ke-10. Seperti yang dikatakan Gabriel, Edgar dari istana ke-10 dikirim untuk menghadapinya. Apalagi Dev juga setuju dengan Gabriel untuk membunuh Edgar, jadi Dev tidak menunjukkan belas kasihan. Jika Dev tahu bahwa Keson adalah kakak tertua Kelly, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Melihat Dev menyerang lagi, Keson sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur, tetapi kecepatannya tidak secepat Dev. Boom! Duar! Dev menampar punggung Keson dengan telapak tangan, dan Keson jatuh ke tanah, seperti seekor anjing yang memakan kotoran, meludahkan darah dari mulutnya, tampak menyedihkan. Pada saat ini, mata Keson penuh ketakutan. Biarkan aku membawamu ke jalan. Dev menatap Keson yang malu dan hendak menginjak kepalanya. Berhenti. Pada saat ini, aliran cahaya melintas, dan kemudian Kaizen muncul di depan Dev. Dengan telapak tangan terbuka, Dev tanpa sadar mundur 2 langkah. Kakak, apakah kau baik-baik saja? Kaizen membantu Keson bangun. Keson melihat Kaizen ada di sini, dan dia memiliki seorang pembantu, jadi dia langsung menjadi berani. Saudara keempat, bunuh dia untukku. Keson menggertakkan giginya, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi kanibalisme ingin memakan seseorang. Kaizen menatap Dev dan bertanya. Apakah kau Dev? Lumayan, Anda benar sekali, mau hadiah sepeda? Dev mengangguk, lalu menatap Kaizen dan bertanya. Apakah kau di sini untuk mati juga? Kaizen tidak peduli dengan nada tidak sopan Dev, tetapi menatap Keson dan berkata. Kakak, ayah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku sesegera mungkin. Aku menolak. Keson tidak mendengarkan sama sekali, dia harus membunuh Dev.
Dev mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, bagaimana Keson bisa menahannya? Pada saat ini, Kaizen mengeluarkan token dan berkata dengan wajah serius, "Ayah memerintahkanmu untuk kembali bersamaku. Jika Anda tidak mau pulang, maka jangan pernah kembali lagi." Melihat token itu, Keson tiba-tiba layu, dan hanya bisa menatap dengan kejam, lalu berkata kepada Kaizen, "Aku akan kembali bersamamu." Tapi ketika Keson hendak mengikuti Kaizen pergi, Dev langsung mengeluarkan pedang pembunuh naga dan berdiri di depan mereka berdua. "Apakah kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Tidak semudah itu, enak saja, kau bisa datang jika kau mau, dan kau bisa pergi jika kamu mau. Di mana itu begitu mudah? Jika Anda ingin pergi, Anda bisa meninggalkan hidup Anda." Dev dengan lambaian pedang pembunuh naga di tangannya, aura pedang antara langit dan bumi mulai melonjak. Kaizen mengerutkan kening, sementara Keson membuka lebar matanya dan berkata, "Bocah, kau sedang bermain api dan membakar dirimu sendiri. Aku bermain dengan ibumu, hari ini aku." Sebelum kata-kata Dev selesai, kedua pria berjubah brokat dan pria kurus juga dengan cepat mendekat ke sini. Dev Chen merasakan aura kedua pria berjubah brokat itu, wajahnya mau tidak mau berubah sedikit. Untuk menghadapi Keson dan Kaizen, Dev masih punya kekuatan untuk bertarung dengan mereka berdua. Tapi jika menambahkan dua puncak 9 alam Mahayana ini, Dev tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. "Pergi dari sini, kalian berdua." Dengan lambaian tangan, Dev membiarkan Keson dan Kaizen pergi dari sini. "Persetan denganmu. Dasar kau bocah laknat." Keson tidak bisa menghentikan kemarahannya, tapi dia masih ditarik oleh Kaizen. Rosita juga mengikutinya dengan cermat. Dev tidak mempermalukannya, tetapi menatap kedua pria berjubah brokat itu dengan waspada. "Tuan Chen, mereka bertiga yang datang kepadamu lebih dulu." Kaisar Xiao datang ke Dev, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa hanya ada 2 dari 3 pria yang tersisa, jadi dia bertanya, "Bukankah kalian bertiga? Bagaimana dengan pria bodoh dengan palu meteor di tangannya?" Pria berjubah brokat itu tidak menjawab kata-kata Kaisar Xiao, tetapi datang ke depan Dev, membungkuk dengan hormat dan berkata, "Halo Tuan Muda Chen, nama saya Bailis Xuan, dan ini saudara ketiga saya Bradlin Zhou." Penampilan sopan pria berjubah brokat itu agak mengejutkan. "Bukankah kalian bertiga? Di mana saudara keduamu?" Dev bertanya. "Dia sudah mati," Bailis berkata tanpa menyembunyikan. "What, modar? Mati?" Kaisar Xiao dan Dev sama-sama terkejut. "Saya membunuh saudara laki-laki kedua saya karena orang itu terobsesi dengan kekayaan dan terpesona oleh keuntungan. Dia ingin membunuh Tuan Muda Chen dan mendapatkan 100.000 batu roh peri dari istana ke-10. Aku tidak punya pilihan lain, tak berdaya, aku terpaksa hanya bisa membunuhnya." Bailis berkata dengan jujur. Mendengar alasan Bailis membunuh saudara keduanya, Dev dan Kaisar Xiao sama-sama tercengang. "Hah, untuk alasan ini, kau membunuh saudara keduamu?" Dev melihat Bailis, dia tidak bisa mempercayainya. "Alasan ini sudah cukup, karena saya tahu bahwa begitu dia melakukan sesuatu kepada Tuan Muda Chen, kami bertiga bersaudara akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Untuk diriku sendiri dan demi keselamatan saudara ketiga, aku hanya bisa membunuh saudara kedua." Bailis berkata, "Apakah kau begitu yakin aku bisa membunuh kalian bertiga?" Dev tidak mengerti, ini baru pertama kali Bailis melihatnya, jadi bagaimana Bailis tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka bertiga. "Untuk saat ini saya tidak yakin, tetapi saya tahu bahwa masa depan Tuan Muda Chen tidak terbatas. Bahkan jika Anda gagal membunuh kami kali ini, kami akan mati secara tragis di tangan Tuan Muda Chen di masa depan. Saya baru saja melihat Tuan Muda Chen dengan cukup mudah mengalahkan Tuan Muda Lin, yang cukup untuk membuktikan bahwa tebakan saya bagus." Wajah Bailis tulus, dan tidak ada niat untuk menggembar-gemborkannya sama sekali. Tunggu sebentar." Dev tertegun, dia menatap Bailis, "Apa yang baru saja kau katakan? Siapa nama pria yang saya pukul tadi?" "Keson Lin, Pangeran Tertua Agung Kota Matahari dan Bulan." Bailis berkata. "Alamak. Brengsek. Persetan." Dev Chen langsung terkesiap dan hampir pingsan karenanya. Dia selalu berpikir bahwa Keson adalah Edgar dari Istana ke-10, jadi dia agak terlalu berlebihan.
Tanpa diduga, ternyata itu adalah calon kakak ipar laki-lakinya sendiri. Ini merepotkan. Dev mengejar dan melukai calon kakak ipar laki-laki tertua. Bagaimana dia bisa bertemu Kelly di masa depan? Dan sepertinya dia baru saja memarahi sepanjang jalan, dan Dev bilang dia sedang bermain dengan ibumu. Bukankah ibu Keson adalah calon ibu mertuanya sendiri? Dev tidak berani memikirkannya lagi, seluruh tubuhnya mati rasa. Tuan Chen, ada apa denganmu? Apakah Anda takut kota matahari dan bulan akan menimbulkan masalah pada Anda? Melihat ekspresi itu, Kaisar Xiao bertanya dengan suara rendah. Oh, tidak apa-apa, saya tidak takut dengan kota matahari dan bulan, dan lagi pula saya berencana untuk pergi ke kota matahari dan bulan. Setelah Dev tersadar mendapatkan kembali pikirannya, dia berkata, Tuan Muda Chen, Anda tidak bisa pergi begitu saja ke kota matahari dan bulan, dan kamu melukai pangeran tertua agung kota matahari dan bulan. Jika Anda pergi ke kota matahari dan bulan, Anda pasti akan dibalas. Bailis berkata, tidak masalah, ngomong-ngomong, mungkin itu hanya kesalahpahaman, aku akan membahasnya dengan beberapa kata dan semuanya berakhir. Dev tersenyum samar. Meskipun dia melukai Keson, dia juga tidak bersalah. Mustahil mereka untuk membunuh dirinya setelah tiba di kota matahari dan bulan. Paling-paling, dia akan diberi pelajaran, atau saya dimarahi oleh Kelly. Melihat bahwa Dev tidak peduli, Bailis berhenti berbicara tentang kota matahari dan bulan, tetapi bertanya kepada Dev, Tuan Muda Chen, seluruh dinasti Xiao ini telah diberkati dengan keberuntungan, benarkah itu? Dev mengangguk, ya. Siapa yang memberkati? Bailis bertanya. Itu hanya seorang penatua dalam keluarga, untuk apa kamu bertanya hal ini? Dev tidak mengerti, untuk apa Bailis bertanya hal ini. Bailis melihat penampilan santai Dev, dan berkata sambil tersenyum masam, tidak heran Tuan Muda Chen tidak takut dengan kota matahari dan bulan itu. Dengan penatua seperti itu di belakang, Anda tidak perlu takut lagi di seluruh dunia surga dan manusia. Itu hanya telah menambah keberuntungan selama ribuan tahun bagi dinasti Xiao. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Dev menjawab dengan wajah tenang, jika Tuan Xi tidak senang, domain bintang ini dapat dihancurkan dalam hitungan menit. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Bailis terdiam. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya pelindung di belakang Dev itu. Hancurkan domain bintang? Anda harus tahu bahwa dunia surga dan manusia tidak lebih dari sebuah dunia, dan tidak banyak dunia di seluruh domain bintang. Hancurkan domain bintang dalam hitungan menit? Kemudian akhir-akhir ini, para biksu di dunia surga dan manusia, di depan orang lain, bahkan hanya semut. Jangan khawatir, aku tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggungku. Jika kamu tidak menyinggungku, aku tidak akan membunuhmu begitu saja. Melihat Bailis ketakutan, Dev berkata. Dev hanya membual. Dia tidak tahu apakah Tuan Xi bisa menghancurkan domain bintang dalam hitungan menit. Dia tidak tahu apa kekuatan Tuan Xi, tetapi dia selalu menganggap Tuan Xi sebagai penatua yang kuat, dan dia selalu percaya bahwa Tuan Xi maha kuasa. Hei bocah, kau jangan menyombongkan diri, dan kau jangan merasa tertekan psikologis, lagi pula lelaki tua ini juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan domain bintang. Wilayah bintang seperti alam semesta tingkat rendah semacam ini dapat dengan mudah dihancurkan, dan itu tidak sulit. Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Dev. Apakah kau membual? Dev melihat Raja Iblis Awan Merah dengan tak percaya. Apa yang kamu banggakan? Banyak dunia di alam semesta tingkat rendah yang jauh lebih rendah daripada dunia surga dan manusia ini. Aku juga bisa menghancurkan bidang bintang seperti itu. Aku juga pernah meledakkan bidang bintang dengan satu pukulan. Prestasiku dapat diverifikasi, aku tidak pernah membanggakannya. Rekorku bisa dicek, aku tidak pernah membual. Mata Raja Iblis Awan Merah berbinar ketika dia berbicara tentang kejayaannya di masa lalu. Orang baik tidak akan pernah membanggakan prestasi masa lalunya. Diamlah sekarang. Dev meminta Raja Iblis Awan Merah untuk diam, lalu menatap Bailis dan bertanya. Kau tidak datang ke dinasti Xiao hanya untuk menemuiku, kan? Apakah ini juga untuk perintah pembunuhan dari istana ke-10? Bailis mengangguk, ya, 100.000 batu roh peri memang sangat menarik, tetapi kami memiliki pengetahuan dan sadar diri, dan 100.000 batu roh peri bukanlah sesuatu yang bisa kita dapatkan.
Bahkan jika kita benar-benar dapat membunuh Tuan Muda Chen, tidak mungkin Istana ke-10 memberi kami 100.000 batu roh peri. Bahkan jika Istana ke-10 memberi kami 100.000 batu roh peri, dengan kami 3 bersaudara, kami tidak dapat menyimpannya sama sekali. 100.000 batu roh peri itu akan menjadi akhir takdir kami. Kalau begitu, kenapa kau masih datang? Dev bertanya dengan bingung. Tuan Muda Chen, kami bertiga adalah biksu biasa, dan kami berkultivasi sampai ke keadaan kami saat ini setelah semua kesulitan, tetapi kita terjebak di puncak 9 alam Mahayana, dan kami tidak pernah bisa menerobos. Tidak seperti Tuan Muda Chen, kami tidak memiliki kekuatan besar di belakang kami, dan kami hanya bisa saling mengandalkan. Sekarang setelah saya melihat Tuan Muda Chen, kami 2 bersaudara bersedia mengikuti Tuan Muda Chen dan melewati api dan air dengan cara apapun. Seperti yang dikatakan Bailis, dia berlutut di depan Dev. Adegan ini tiba-tiba membuat Kaisar Xiao tercengang. Dev juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Bailis, seorang biksu puncak 9 alam Mahayana, akan berlutut di depan dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa biksu yang kuat seperti ini membutuhkan wajah, bahkan wajah lebih penting daripada kehidupan. Tapi sekarang Bailis ini sepertinya tidak peduli dengan wajahnya sama sekali. Bahkan Bradlin, yang berada di samping, menatap kakak tertuanya dengan mata terbuka lebar. Dia tidak menyangka kakak tertuanya berlutut. Kakak, kau. Bradlin ada di sampingnya, sedikit bingung. Berlutut, Bailis melirik Bradlin dengan dingin. Bradlin ragu-ragu, tapi akhirnya berlutut. 2 rekan Taois, apa yang kalian lakukan? Bangunlah cepat, kekuatan kalian berdua dianggap sebagai pemimpin di dunia surga dan manusia. Kekuatanku jauh lebih rendah dari kalian berdua. Kalian tidak bisa membuat lelucon seperti ini. Dev sedikit bingung untuk menarik mereka berdua. Terlepas dari wilayah atau usia, keduanya jauh lebih tua dari Dev sendiri. Sekarang mereka berlutut untuk dirinya dan bersedia mengikuti Dev. Dia tidak berani menerimanya. Tuan Muda Chen, ini bukan lelucon. Jika Anda tidak menerima kami 2 bersaudara, kami tidak akan pernah bangun. Bailis berkata dengan tulus. Ya, saya juga tidak akan bangun. Bradlin juga mengikuti Bailis dan berkata bersama. Meskipun Bradlin tidak begitu mengerti mengapa kakak tertuanya melakukan ini, dia memilih untuk percaya pada kakak tertuanya saat ini. Sekarang Istana ke-10 telah mengeluarkan perintah pembunuhan, dan Anda mengikuti saya. Apakah Anda tidak takut dengan penguasa Istana ke-10? Dev bertanya tanpa daya. Dengan wajahnya sama sekali. Tuan Muda Chen saja tidak takut pada Istana ke-10, apa yang harus ditakuti kami 2 bersaudara? Sekarang Istana ke-10 telah mengeluarkan perintah pembunuhan, dan Anda mengikuti saya. Apakah Anda tidak takut dengan penguasa Istana ke-10? Bailis berkata. Dev melihat sekeliling dan berkata. Di sekitar sini, saya tidak tahu berapa banyak master yang akan membunuh saya. Apakah kalian tidak takut? Jika mereka berani menyentuh Tuan Muda Chen, pertama, langkahi mayat kami 2 bersaudara. Wajah Bailis tegas. Melihat pemandangan ini, Dev mengangguk dan tersenyum, oke, segera. Terima kasih Tuan Muda, Tuan Chen. Bailis segera mengubah mulutnya dan memanggil Dev Tuan Chen, seperti Kaisar Xiao. Sekarang setelah kalian 2 saudara laki-laki mengikutiku, kita adalah sebuah keluarga. Kau bisa bangun. Sekarang Anda berada dalam tahap kritis untuk menerobos transformasi alam abadi negeri peri, dan Anda membutuhkan banyak sumber daya. Saya memiliki 20.000 batu roh peri di sini. Masing-masing 10.000 batu roh peri dan gunakanlah. Dev langsung membuang 2 tas penyimpanan dan melemparkannya ke Bailis dan Bradlin. Salah satu dari 10.000 batu roh peri milik Gabriel, jadi Dev juga tidak merasa berat. Selain itu, dia juga memiliki batu roh peri di kota binatang, dan diperkirakan dia juga dapat menambang ratusan ribu batu roh peri. What, 20.000 batu roh peri? Jadi Dev juga tidak merasa berat? Bailis dan Bradlin bangkit dan langsung sangat gembira. Kesempatan ini mereka mendapatkan 20.000 batu roh peri. Dev sangat murah hati. Bailis mengambil batu roh peri dengan gembira, dan berkata dengan hormat, terima kasih, Tuan Chen, kami akan mengikuti Anda selamanya. Bradlin juga mengambil batu roh peri, lalu berlutut lagi dengan berdenting. Terima kasih, Tuan Chen.
Saya akan menjadi anjing Tuan Chen mulai sekarang. Siapapun yang Anda biarkan saya gigit, saya akan gigit. Kali ini, Bradlin berlutut dengan sukarela. Berlutut yang tadi adalah karena Baileys, dan kali ini, Bradlin bersedia, bahkan jika dia harus berlutut selama sehari. Konon katanya, mereka semua mengatakan bahwa pria memiliki emas di bawah lutut mereka, tetapi apa yang diberikan pihak lain jauh lebih berharga daripada emas. Ini serius. Dev tersenyum samar. Pada saat ini, kehampaan di sekitarnya bergetar, dan beberapa master alam Mahayana mengepung mereka. Masing-masing orang ini adalah master dari tingkat 9 alam Mahayana, dan aura mereka sangat kuat. Melihat pemandangan ini, Kaisar Xiao mengerutkan kening, dan segera memimpin orang untuk menghentikan Dev di depannya. Baileys dan Bradlin juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Meskipun mereka berdua jelas bukan penentang beberapa biksu tingkat 9 alam Mahayana di sisi yang berlawanan, mereka baru saja mengikuti Dev dan selalu harus melakukan sesuatu untuk Dev. Jangan katakan bisa melawan atau tidak, kamu harus menunjukkan sikapmu terlebih dahulu. Saya Baileys Xuan dari Nanhua Feng, dan saya sudah mengikuti Tuan Chen. Jika Anda berani melakukan sesuatu pada Tuan Chen, kami dua saudara laki-laki akan berjuang untuk hidup dan mati. Baileys berteriak kepada para biksu yang datang. Tapi siapa sangka, beberapa biksu bahkan tidak melihat Baileys, tetapi berjalan lurus ke arah Dev. Saat Baileys dan Bradlin hendak memulai, para biksu tiba-tiba berlutut kepada Dev. Tuan Chen ada di sini, terimalah kami. Biksu tiba-tiba berlutut kepada Dev. Beberapa biksu tingkat 9 alam Mahayana berlutut kepada Dev dengan cara ini. Adegan mengejutkan ini langsung membuat Baileys, Kaisar Xiao dan yang lainnya bingung. Wajah Dev juga penuh dengan ketidakpercayaan. Apa yang salah dengan ini hari ini? Mengapa begitu banyak biksu dari tingkat 9 alam Mahayana ingin menjadi pengikutnya? Kenapa ini? Apa maksud kalian? Dev bertanya dengan bingung. Salah satu pria berjanggut menatap Dev dan berkata, Tuan Chen, saya juga seorang biksu biasa. Saya harap saya bisa mengikuti Tuan Chen berpetualang. Saya harap saya bisa mengikuti Tuan Chen berpetualang. Beberapa biksu lain juga berkata serempak. Ini, bagaimana? Dev sedikit kewalahan. Tuan Chen, kami juga bisa melewati api dan air kemanapun kita pergi demi Tuan Chen. Tidak masalah menjadi anjing untukmu, mari kita gigit siapapun yang kita harus gigit. Pria berjanggut itu berkata dengan tulus. Bradlin terkejut, bukankah ini kata-katanya sendiri? Mengapa orang ini belajar begitu cepat? Tuan Chen, sangat menyenangkan bahwa begitu banyak biksu tingkat 9 alam Mahayana ingin menjadi pengikut Anda. Jika Anda menerima orang-orang ini, Anda bisa berjalan menyamping menjelajahi dengan bebas di dunia surga dan manusia. Bahkan jika Anda bertemu orang-orang dari istana ke-10, Anda dapat melawan mereka dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Kaisar Xiao berbisik pada Dev. Maknanya jelas, yaitu, membiarkan Dev menerima orang-orang ini. Ini semua adalah biksu tingkat 9 alam Mahayana. Pilih saja salah satu dari mereka semua lebih kuat dari Kaisar Xiao. Dev mengangguk, karena seseorang mengantarkannya ke pintu, tidak ada alasan untuk tidak menerima. Para biksu tingkat 9 alam Mahayana ini memang dapat banyak membantu dirinya sendiri. Seorang biksu tingkat 9 alam Mahayana mungkin bukan masalah besar, tetapi dengan begitu banyak biksu tingkat 9 alam Mahayana, bahkan jika Dev bertemu dengan seorang biksu yang berada di ranah transformasi alam abadi negeri peri, dia tidak perlu takut sama sekali. Baiklah, aku akan menerima kalian, jadi kalian bisa mengikutiku mulai sekarang. Dev melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Terima kasih, Tuan Chen. Setelah pria berjanggut itu mengucapkan terima kasih, dia memimpin orang-orang untuk bangun. Setelah para biksu ini bangun, mereka menatap lurus ke arah Dev, dan membuat Dev sedikit takut. Tuan Chen, sepertinya kau masih memiliki pesona yang kuat. Begitu banyak master mengikuti Anda. Sekarang ada begitu banyak master tingkat 9 alam Mahayana, mengapa kita harus takut pada istana ke-10 bulu ayam? Jika ada orang dari aula ke-10 yang datang, aku akan membunuhnya satu persatu. Jika 2 orang datang, aku akan membunuh keduanya. Baileys berkata dengan penuh semangat. Dengan begitu banyak orang mengikuti Dev sekarang, ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dev tersenyum acuh tak acuh, dan dia juga sangat bahagia di hatinya.
Sepertinya dia masih sangat menarik. Dunia ini ramai dengan orang karena keuntungan, dunia ini ramai dengan orang karena keuntungan. Tiba-tiba, Raja Iblis Awan Merah mengucapkan kata-kata ini. Senior, apa maksudmu? Tanya Dev Chen bingung. Sudah, jangan tanya, kau akan tahu sebentar lagi. Raja Iblis Awan Merah berkata dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Dev Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak melengkungkan bibirnya ketika dia melihat ekspresi sok berkuasa dari Raja Iblis Awan Merah. Tuan Chen, kami mengikuti Tuan Chen. Apakah kau punya hadiah untuk kami? Melihat Dev Chen lambat berbicara, pria berjanggut itu membuka mulutnya dan bertanya. Oh, iya. Sambil berbicara Dev mengobrak-abrik cincin penyimpanannya, lalu mengeluarkan beberapa rumput peri dan pil roh, dan membagikannya kepada para biksu tingkat 9 alam Mahayana. Itu saja. Pria berjanggut itu jelas memiliki sedikit rasa jijik di wajahnya. Semua orang juga tampak tidak senang. Ya, pil roh rumput peri ini juga tak ternilai harganya. Dev mengangguk. Tuan Chen, jika aku mengikuti Anda, bukankah aku juga akan dapat memperoleh 10.000 batu roh peri? Pria berjanggut itu bertanya terus terang. Dev terkejut, lalu berkata. Di mana saya mendapatkan begitu banyak batu roh peri untuk diberikan kepada Anda? Brengsek, sial, kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki batu abadi? Kamu telah membuang-buang waktu kami dan membuat kami bersujud padamu tanpa alasan. Dasar miskin, pria berjanggut itu mengumpat karena tidak puas dan membuang semua ramuan di tangannya. Tolol, ternyata bocah miskin tanpa masa depan. Beberapa biksu lain juga mengutuk dan mengumpat, lalu berbalik dan pergi, dan segera tidak ada sosok. Bailis dan Kaisar Xiao semuanya tercengang. Dev Chen sendiri juga bingung. Ketika dia menyadari apa yang terjadi, dia langsung berteriak. Dasar bajingan, persetan denganmu. Brengsek. Sebelum Dev Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, pihak lainnya telah menghilang meninggalkan jejak untuk waktu yang lama. Hahaha. Cie, kena Frank. Apa kabarmu? Hahaha. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah menggoda dan tertawa terbahak-bahak. Baru saat itulah Dev mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis Awan Merah dengan apa yang dia katakan tadi. Tuan Chen. Orang-orang ini datang ke sini untuk mendapatkan batu roh peri, dan mereka jelas tidak benar-benar ingin bergabung denganmu. Kami dua bersaudara juga mengenal banyak orang, semuanya adalah tingkat 9 alam Mahayana, dan mereka dapat direkrut untuk Tuan Chen. Aku hanya tidak tahu berapa banyak batu peri yang masih dimiliki Tuan Chen. Bailis bertanya pada Dev. Apa? Apakah menurutmu 10.000 batu roh peri terlalu sedikit? Dev Chen bertanya dengan agak tidak senang. Tidak, Tuan Chen salah paham. 10.000 batu roh peri sangat banyak bagi kami. Saya hanya ingin merekrut beberapa pengikut untuk Tuan Chen. Tuan Chen juga tahu bahwa bagi para biksu dari tingkat 9 alam Mahayana, batu roh peri adalah sumber kultivasi terbaik. Biksu tingkat 9 alam Mahayana memiliki keinginan yang lebih kuat untuk batu roh peri daripada batu roh biasa. Lagi pula, tanpa batu roh peri, akan jauh lebih sulit untuk naik ke transformasi alam abadi negeri peri. Jika Tuan Chen masih memiliki batu roh peri di tangan Anda dan bersedia untuk memberikan sebagian darinya, saya pasti akan dapat merekrut beberapa orang untuk Tuan Chen. Bailis buru-buru menjelaskan. Sejujurnya, saya sendiri memiliki tambang batu roh peri, dan saya dapat mengambil batu roh peri sebanyak yang saya inginkan. Orang-orang goblok idiot itu barusan, jika saja mereka tulus, maka batu roh peri tidak akan habis-habisnya. Dev mendengus dingin. Memang benar bahwa Dev Chen memiliki tambang batu roh peri, tetapi agak berlebihan jika dikatakan bahwa dia memiliki persediaan batu roh peri yang tidak ada habisnya. Apa? Tuan Dev Chen benar-benar punya tambang batu roh peri? Bailis dan Bradlin semua melebarkan mata mereka saat ini. Tentu saja, jika tidak, dari mana aku mendapatkan batu roh peri ini? Dev mengangguk. Bailis dan Bradlin menelan ludah, mata mereka bersinar terang. Tuan Chen, kami akan segera menghubungi Anda. Anda memiliki tambang batu roh peri di tangan Anda. Para biksu itu akan memanggil Anda sebagai seorang kakek? Setelah Bailis selesai berbicara, dia membawa Bradlin dan pergi. Tuan Chen,
Apakah Anda benar-benar memiliki tambang batu roh peri? Kaisar Xiao bertanya. Jika Dev tidak memiliki tambang batu roh peri, dan banyak biksu akan ditemukan pada saat itu, jika Dev tidak memiliki batu roh peri, mereka mungkin akan melarikan diri. Lagi pula, di dunia surga dan manusia ini, kepentingan adalah hal yang paling penting. Kau tidak percaya padaku? Dev tersenyum sedikit. Melihat ekspresi Dev, Kaisar Xiao mengangguk buru-buru dan berkata, "Saya percaya." Tapi kedua orang itu pergi dengan batu roh peri, akankah mereka akan melarikan diri dan tidak kembali? Tidak, mereka pasti akan kembali. Wajah Dev penuh percaya diri. Apa yang dia yakini bukanlah sifat manusia Baelish dan Bradlin, tapi batu roh peri di tangannya sendiri. Dev mengikuti Kaisar Xiao kembali ke kota kekaisaran. Tapi Baelish dan Bradlin itu berhenti ribuan mil jauhnya dari dinasti Xiao. Kakak, apakah yang dikatakan bahwa tambang urat batu roh peri itu benar? Bradlin bertanya pada Baelish. Saya tidak tahu. Baelish menggelengkan kepalanya. Bradlin sedikit mengerutkan kening. Jika itu tidak benar, bahkan jika kita menemukan orang untuk datang, saya khawatir kita tidak akan bisa mempertahankan sama sekali. Apakah kita bisa mempertahankan atau tidak, itu tidak masalah bagi kita. Tugas kita adalah menemukan orang. Setelah berbicara, Baelish bergerak dan menuju kehampaan. Bradlin mengikuti dengan cermat, dan berkata dengan sedikit kesungguhan, "Kakak, apakah layak mengikuti istana ke-10 dan kota matahari dan bulan sebagai musuh demi Dev?" Bersambung ke episode 453. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.